Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan lembaga yang telah mempercayakan kami dalam pembuatan layanan web online bagi lembaga Bapak Ibu yang Bapak Ibu kelola. Jadi sebelum saya pandu bagaimana cara mengupdate website sehingga informasi yang ada di dalam website nanti up to date. Sebelumnya saya menjelaskan dulu fitur apa saja yang disediakan di website ini. Jadi di halaman ini atau halaman beranda itu akan ditampilkan gambar header yang dimana isinya antara lain foto-foto tampilan depan lembaga, foto-foto kegiatan lembaga, maupun foto-foto kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di lembaga kursus. Nah, berikutnya di sini ada fitur untuk bahan promosi ke calon peserta kursus. Mengapa memilih lembaga ini? Ini kami sudah sediakan. Nah, ini sifatnya statis, tidak bisa dirubah lagi kecuali ingin diedit kalimatnya, itu nanti kami akan bantu secara manual. Kemudian paket pelatihan kursus yang disediakan di lembaga kursus. Jadi paket pelatihan kursus yang ada di lembaga kursus itu akan ditampilkan di halaman depan lengkap dengan harga dan apa saja yang akan diajarkan di pelatihan tersebut. Sini penampakan paket pelatihan yang disediakan salah satu LKP LPK yang ada di Sidrap seperti ini. Kemudian informasi kelas baru. Nah, untuk informasi ini, jadi lembaga kursus yang akan membuka pelatihan kursus beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan itu sudah bisa menginformasikan lebih awal kepada calon peserta secara online bahwa akan dibuka pelatihan baik itu reguler maupun bantuan dari pemerintah, bisa diinformasikan melalui fasilitas ini, sehingga calon peserta kursus yang ingin masuk di LKP LPK Bapak Ibu sekalian itu lebih awal mengetahui bahwa di lembaga Bapak Ibu itu diterima pelatihan di bulan-bulan apa atau di hari-hari apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya juga sediakan fitur salah satu promosi sehingga lebih menarik lagi calon peserta pelatihan untuk ikut kursus dan berlatih di lembaga Bapak Ibu. Berikutnya ada berita lembaga. Jadi setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga LKP LPK yang Bapak Ibu pimpin itu bisa dimasukkan di bagian fitur ini nantinya. Bisa juga menginput atau memasukkan berita-berita yang sehubungan dengan kursus dan pelatihan secara nasional. Ini contohnya di sini saya sudah sediakan Mendikbud Nadiem, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia. Nah, seperti itu, sehingga website lembaga ini itu tidak tidak kaku dan memiliki informasi-informasi ter-up-to-date sehingga lebih menarik pengunjung calon-calon peserta kursus. Adapun kalau misalnya berita yang sehubungan dengan pelatihan yang telah dilakukan atau sementara dilakukan, itu juga bisa dimasukkan di sini. Namun dia dalam bentuk berita atau informasi seperti itu. Kemudian ada fitur video, hampir sama dengan yang berita tadi, cuma ini bentuknya dalam bentuk video. Jadi kalau
LKP LPK Bapak Ibu sekalian punya profil lembaga dalam bentuk video, bisa diupload di sini. Atau misalnya punya video-video yang berhubungan dengan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan, bisa dimasukkan di sini, baik dari lembaga Bapak Ibu sendiri maupun dari info kursus maupun Kemnaker secara pusat. Kemudian fitur berikutnya ada web link mitra. Jadi di sini saya sudah masukkan nama-nama mitra baik secara pemerintahan maupun swasta. Kalaupun mitra ini masih ingin ditambah, itu kami bisa bantu, namun secara manual penambahannya. Kami tidak menyediakan secara otomatis kayak gitu. Kemudian fitur yang berikutnya adalah kontak dan alamat LKP LPK Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Google Map. Jadi calon peserta kursus nantinya bisa melihat lokasi tepatnya LKP LPK Bapak dan Ibu sekalian, sehingga mereka bisa langsung menuju ke alamat LKP LPK Bapak Ibu sekalian. Itu untuk halaman beranda. Nah, sekarang berikutnya di halaman beranda juga yang paling atas kami menyediakan nomor HP yang bisa dihubungi dan alamat email yang bisa dihubungi. Ini adalah milik lembaga, boleh juga milik pimpinan nantinya. Itu nanti untuk pengeditannya nanti kami pandu. Berikutnya fiturnya adalah profil. Untuk profil ini akan berisikan sambutan pimpinan atau kata-kata sepatah kata dari pimpinan. Berikutnya ada profil lengkap lembaga, mulai dari PIN lembaga, NPSN, nama, alamat, sampai status akreditasi, baik secara Naker maupun Dikbud. Berikutnya biodata pimpinan, sejarah, visi dan misi lembaga, kemudian ada struktur organisasi lembaga, kemudian ada susunan pengurus. Di sini saya sebutnya sebagai manajerial team, pimpinan, sekretaris, bendahara, kemudian ada instruktur dan staf. Jadi instruktur dan staf itu kami gabung di sini. Jadi semua instruktur dan staf yang Bapak Ibu miliki di lembaga itu akan muncul di sini. Siapa-siapa saja. Itu untuk profil. Kemudian paket kursus. Nah, tadi di halaman depan sudah ada paket kursus, namun hanya terbatas. Nah, khusus untuk paket kursus yang ini itu akan menampilkan semua paket kursus yang ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Tampilan lengkapnya. Jadi akan muncul hampir sama dengan yang tampilan depan, namun dia menampilkan semua bidang kursus yang Bapak Ibu miliki di lembaga. Nah, ada yang harus saya informasikan bahwa website yang kami buat ini itu sudah menyediakan fasilitas daftar online. Jadi calon peserta kursus pelatihan yang berminat ikut di lembaga Bapak Ibu, jika ingin melamar kursus dan pelatihan di lembaga Bapak Ibu, bisa langsung mengunjungi website lembaga masing-masing, kemudian memilih paket kursus apa yang diminati. Nanti di situ kami sediakan tombol daftar. Contoh ada calon peserta ingin masuk di tata rias pengantin. Jadi mereka tinggal klik tombol daftar seperti ini. Setelah itu akan tampil halaman form secara online. Jadi calon peserta akan mengisi biodata yang diminta sesuai dengan form yang disediakan. Seperti ini. Jadi semoga form yang kami buat ini itu sudah mewakili formulir yang Bapak Ibu sediakan di lembaga kursus secara manual. Karena di sini dia sudah minta nomor induk keluarga atau NIK, nama
nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP yang fasilitasnya ada WA, agama, alamat lengkap, pendidikan terakhir, kerjaan saat ini, kemudian ada biodata orang tua, kemudian ada informasi pelatihan yang ingin diikuti, dari biayanya, namanya, kemudian metode kursusnya bagaimana, apakah dia mau online ataupun offline. Kalau Bapak Ibu sekalian belum memiliki fasilitas di lembaga kursusnya untuk menyediakan kursus secara online, nanti kalau ada peserta kursus yang memilih online, fasilitas online, itu boleh dinotifikasi ke pesertanya bahwa belum tersedia. Tuh. Mungkin bisa diarahkan ke offline kayak gitu. Nah, kemudian ada jenis kursusnya, apakah dia secara privat, reguler, kartu prakerja, dan lainnya. Nah, khusus untuk yang lainnya, ini kalau Bapak Ibu pimpinan punya akses bantuan pelatihan gratis dari pemerintah dan calon pesertanya disuruh mendaftar via online seperti menggunakan fasilitas ini, itu bisa diarahkan jenis kursusnya pakai lainnya. Jadi lainnya ini itu adalah kursus yang sifatnya bantuan gratis pemerintah. Kalau privat itu berarti calon peserta kursus yang bayar. Begitu juga dengan reguler. Nah, kartu prakerja khusus untuk kartu prakerja yang memiliki akses ke kartu prakerja. Sementara yang lainnya ini itu untuk bantuan-bantuan seperti PKK, PKW, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kalau calon peserta kursus sudah isi, dia akan klik tombol daftar sekarang. Nah, hasil dari formulir ini nantinya itu akan diteruskan atau dinotifikasi ke nomor yang ada di sini atau nomor telepon lembaga. Itu akan muncul notifikasi bahwa ada pendaftar kursus. Jadi nanti modelnya kalau nomor tersebut atau nomor Bapak Ibu yang daftar di web nanti dapat notifikasi pendaftaran, boleh diberikan ke stafnya untuk dilakukan proses pendaftaran di buku pendaftaran. Nanti kalau sudah didata, lembaga tinggal menunggu calon peserta kursus datang ke lembaga untuk melakukan proses daftar ulang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembali ke paket kursus tadi. Selain melakukan proses daftar ulang, peserta kursus juga dapat melihat apa saja yang akan mereka dapatkan jika ikut pelatihan di lembaga Bapak Ibu. Nah, itu bisa mengklik tombol detail seperti ini. Jadi nanti di sini akan muncul pelatihan kursus ini akan dibekali peserta dalam menata calon pengantin. Kemudian tata rias pengantin itu informasi lebih detailnya kurang lebih kayak kurikulum, siapa pengajarnya, berapa lama pembelajaran, itu akan tampil di sini. Untuk ikut daftar juga bisa lewat menu ini. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk paket kursus. Berikutnya untuk pendaftaran, fitur ini kami hanya menyediakan seputar informasi bagaimana cara mendaftar di lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin. Contoh misalnya mereka ingin ikut kursus di lembaga Bapak Ibu namun dengan akses kartu prakerja. Maka di sini kami menyediakan proses atau alurnya. Mereka tinggal baca bagaimana cara masuk menggunakan jalur kartu prakerja. Kalaupun misalnya dia non kartu prakerja, contohnya reguler, privat, ataupun bantuan PKK, PKW, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan alur yang di bawah ini. Sini kami sudah sediakan. Kemudian untuk syarat pendaftaran, kami sudah sediakan informasinya, sehingga peserta kursus tidak bingung lagi bagaimana caranya untuk bisa gabung di lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin.
kurang lebih seperti itu. Kemudian fitur berikutnya ada fitur data peserta kursus yang sedang aktif kursus maupun yang sudah selesai kursus atau biasa kita sebut dengan alumni. Jadi nanti data-data peserta kursus yang Bapak Ibu punya itu akan tampil datanya di sini. Begitu juga dengan alumni. Sehingga secara digital, lembaga Bapak Ibu kelihatannya seperti lembaga yang profesional dan memiliki peserta dan alumni serta bisa ditelusuri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya fitur yang kami sediakan ada fitur galeri. Jadi fitur galeri nanti ini akan berisikan foto-foto kegiatan, baik itu secara sosial, kegiatan kursus pelatihan, foto-foto gedung, ruangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga maupun yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga calon peserta kursus itu jauh lebih tertarik lagi ikut di lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin untuk ikut bergabung pelatihan seperti itu. Yang terakhir, fitur yang kami sediakan adalah berita. Nah, seperti halnya paket kursus yang sudah tampil di halaman depan, kami juga menyediakan menu berita di sini. Menu berita di sini maksudnya menampilkan semua berita-berita yang sudah pernah dibuat oleh lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin. Jadi dia akan muncul di sini. Mungkin kurang lebih bisa dibilang ini seperti surat kabar digitalnya lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin. Jadi nanti akan tampil di sini. Mereka bisa baca-baca berita seputar kegiatan kursus, prakerja, sosial, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu fitur yang kami sediakan di website. Nah, terus bagaimana cara supaya semua fitur ini mulai dari tampilan depan, ini ada gambar header, paket pelatihan dan kursus, informasi kelas, berita lembaga, video-video, kemudian ada peserta kursus dan pelatihan, ada alumni, ada galeri, itu bisa terupdate. Nah, untuk proses update informasi tadi itu akan saya jelaskan di video berikutnya bagaimana caranya melakukan proses update informasi web lembaga. Mungkin untuk video yang ini saya cukupkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan langsung ke nomor WA saya. Nah, nanti saya bantu via WA. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.